Coba deh lu ingat-ingat, di sekolah dulu, pasti ada aja satu orang yang paling nyeleneh. Kadang jawabannya nggak masuk akal, kadang tingkah lakunya bikin ketawa, kadang malah bikin geleng-geleng kepala. Tapi anehnya, setelah bertahun-tahun, pas kita stalking akun sosmednya, dia yang justru paling sukses di antara semuanya. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Yap, kita semua pernah melihat orang bodoh versi kita masing-masing. Kadang mereka nggak nurut aturan, mereka kelihatan sembrono, nggak disiplin, bahkan kayak nggak serius sama hidup. Tapi justru dari mereka lah muncul kejutan besar. Gue mau cerita satu kisah dulu tentang si Reza. Waktu SMA, Reza ini dikenal aneh, rambut dicat oranye, pakai sepatu beda warna kiri dan kanan, dan suka banget ngomongin ide-ide nggak masuk akal. Kayak bikin alat penangkap angin buat ngiringin baju otomatis di balkon kosan. Siapa yang percaya? Coba. Tapi tahu nggak sekarang dia ngapain? Dia jadi CEO startup energi terbuka. Dia punya paten buat teknologi pemanfaatan angin skala kecil buat rumah-rumah kecil di desa. Kliennya udah sampai luar negeri. Sekarang mobilnya listrik, rumahnya solar panel, dan hidupnya jauh dari kata bodoh. Fenomena kayak gitu sering banget kejadian. Orang yang kelihatan gila justru karena mereka berpikir beda. Mereka nggak nyaman ikut arus. Mereka kayak punya logika sendiri. Dan dunia seringnya belum siap nerima itu. Padahal, sebagian besar orang sukses besar itu dulunya dicap aneh. Elon Musk misalnya, waktu kecil dia lebih suka baca buku fisika dibanding main bola. Pas gede, dia malah nyuruh dunia pakai mobil listrik dan terbang ke Mars. Dan awalnya orang ketawain dia. Ini bukan berarti semua orang aneh pasti sukses ya. Tapi yang gue maksud, kadang dunia salah menilai. Kita terlalu cepat ngasih label. Padahal bisa jadi orang yang hari ini terlihat gagal atau konyol, besok jadi penentu arah zaman. Di kampung gue dulu, ada satu orang namanya Pak Dul. Waktu muda, dia keliling nawarin kursus komputer. Tapi semua orang bilang dia gila. Mana ada komputer di desa? Tapi dia tetap keliling naik sepeda, bawa brosur cetak sendiri, dan cerita soal pentingnya melek teknologi. 20 tahun kemudian, anak-anak di kampung belajar komputer di tempat kursus yang dia bangun. Sekarang, dia punya 7 cabang komputer, dan udah punya alumni yang bekerja di kota. Dulu dianggap gila, sekarang dihormati. Kadang, orang yang punya visi jauh ke depan, kelihatan kayak orang nyeleneh, karena dia ngelihat sesuatu yang belum ada. Sementara kebanyakan orang cuma percaya sama yang sudah kelihatan. Kita semua pernah jadi penonton, tapi berapa banyak dari kita yang berani jadi pemain? Bahkan ketika diketawain, karena jadi beda itu butuh mental baja. Makanya, orang-orang yang sering dianggap bodoh dan gila justru punya mental yang lebih kuat. Mereka terbiasa direndahkan, diejek, gak dipercaya, tapi justru dari sana mereka belajar tahan banting. Dan yang paling keren dari mereka tetap jalan, gak peduli diremehkan, gak peduli dibilang aneh, karena mereka bukan nyari validasi, tapi ngejar visi. Kadang kita suka mikir, kenapa ya dunia ini cepat banget ngecap orang gak waras? Padahal, gak semua hal yang beda itu salah. Masalahnya, kita tuh hidup di dunia yang terlalu cinta normal. Padahal, normal itu seringkali cuma ilusi dari kebiasaan yang diulang-ulang. Orang yang out of the book tuh sering langsung dicap gila. Kayak Serini, teman gue waktu kuliah. Cewek satu ini suka banget ngumpulin sampah botol plastik dari tong sampah kampus. Dulu semua mikir dia aneh, tapi ternyata dia lagi riset buat bikin material paving block dari plastik. Sekarang dia punya pabrik kecil, kerja sama-sama Dinas Lingkungan Hidup, dan jadi pembicara di acara nasional soal daur ulang limbah. Kalau dulu kita semua ikut-ikutan bilang dia gila, ya mungkin kita juga ketinggalan peluang besar. Di Indonesia ini, banyak banget orang kayak gitu. Mereka bukan salah jurusan, tapi salah lingkungan. Misalnya, teman gue namanya Angga. Dulu di drop out dari SMK karena dibilang gak pintar. Tapi sekarang dia jadi pembuat game indie dan proyeknya udah dibeli sama developer luar negeri. Dulu dia dianggap gagal karena nilai sekolah jelek. Tapi passionnya ada di desain dan di coding. Cuma ya itu, sistem pendidikan kita belum tentu ngerti cara ngasah bakat-bakat kayak gitu. Gue kadang mikir, berapa banyak orang hebat yang kita bunuh potensinya cuma karena kita pakai standar yang sempit buat nilai mereka.
Kita maunya semua orang jago matematika, ngerti fisika, pintar ngapal. Tapi yang pintar gambar, pintar ngomong, pintar ngelucu, sering dicuekin. Padahal dunia butuh semua jenis kepintaran. Bayangin aja, kalau semua orang jago rumus, tapi nggak ada yang jago komunikasi, gimana dong kita bisa saling ngerti? Jadi ingat juga sama quote-nya Albert Einstein, katanya kalau lu nilai seekor ikan dari kemampuannya manjat pohon, ya dia bakal ngerasa bodoh seumur hidup. Nah itu tuh, sering kejadian banget di kehidupan nyata. Orang yang dibilang bodoh dan gila, seringkali punya satu kelebihan yang gak dimiliki orang biasa. Mereka berani gagal, dan lebih gila lagi, mereka bangga dengan kegagalan mereka. Lu bayangin aja, orang biasa, kalau gagal sekali langsung mikir udah bukan rezeki gue. Tapi mereka yang gila, gagal 5 kali, coba lagi, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Itulah kenapa mereka akhirnya bisa nyampe di titik sukses. Karena buat mereka, gagal itu bukan aib. Gagal itu bagian dari proses. Sementara kita, kadang terlalu takut gagal sampai gak pernah mulai apa-apa. Dan satu hal lagi yang bikin mereka beda. Mereka gak takut kelihatan bego. Banyak dari kita terlalu jaga image. Malu kalau dibilang salah. Malu kalau diketawain. Tapi mereka justru makin diketawain, makin semangat ngebuktiin. Dulu, ada satu teman komunitas gue, namanya Andra. Dia suka banget ngamen pakai alat musik buatan sendiri dari barang bekas. Orang-orang bilang itu gila, tapi ternyata videonya viral. Sekarang dia keliling ke sekolah-sekolah ngajarin anak-anak bikin alat musik dari barang daur ulang. Dapat proyek dari pemerintah pula. Kadang, yang kita butuhin cuma keberanian buat kelihatan bodoh. Karena disitulah sebenarnya letak keaslian. Dan keaslian itu yang bikin dunia ngelirik. Jadi, mulai sekarang, coba deh pikirkan lagi. Kalau lo pernah diremehin, pernah dibilang aneh, pernah dikatain, gak nyambung, jangan langsung ciut. Bisa jadi justru itu tanda kalau lo lagi ada di jalur yang beda, jalur yang luar biasa. Lo gak harus ngikutin cara pikir mayoritas. Kadang, yang mayoritas pikir benar, belum tentu cocok buat lo. Dan lo yang dianggap salah, bisa jadi justru punya kunci masa depan yang beda dari yang lain. Dan terakhir, jangan pernah minder kalau cara mikir lo gak kayak orang kebanyakan. Karena sejarah udah buktiin, banyak perubahan besar di dunia, dimulai dari orang-orang yang dulu dianggap bodoh dan gila. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang bikin mereka bisa tahan mental begitu? Kok bisa ya tetap jalan terus walaupun dicibir, dianggap aneh, bahkan ditinggalin sama banyak orang? Jawabannya cuma satu, mereka pegang teguh satu hal yang kita sering lupa, yaitu percaya sama diri sendiri. Bukan percaya karena sok tahu, tapi karena mereka udah akrab banget sama suara hati mereka. Mereka tahu apa yang mereka mau, dan tahu kenapa mereka ngejalaninya. Waktu orang lain sibuk nyari validasi dari luar, mereka justru fokus memperkuat keyakinan dari dalam. Dan inilah yang bikin mereka tahan badai, dicemooh, biasa, gagal, udah sering, diremehkan, malah jadi bahan bakar semangat. Ada satu strategi mental yang gue pelajari dari mereka. Jadikan hinaan sebagai data, bukan sebagai harga diri. Maksudnya gimana? Gini, kalau ada yang bilang kita bodoh, jangan langsung kita masukin ke hati. Tapi kita catat dulu, ini kritik valid atau cuma suara orang iri. Kalau emang ada benarnya, ya kita perbaiki. Tapi kalau enggak, lewati aja, kayak angin lewat. Kita nggak bisa kontrol omongan orang, tapi kita bisa kontrol respon kita. Dan inilah bedanya mereka dengan orang kebanyakan. Kalau orang biasa dibilang bodoh, langsung minder. Tapi mereka justru penasaran. Oh, gue dibilang bodoh. Kenapa? Emangnya bagian mana yang belum nyambung? Jadi bukan masalah emosi, tapi logika. Orang yang dibilang gila dan tetap lanjut itu punya yang namanya kekebalan kritik. Bukan berarti mereka bebal ya, tapi mereka tahu mana kritik yang perlu mereka serap, mana yang cuma omong kosong dari orang yang belum tentu ngerti apa-apa. Lu bayangin aja, kalau Steve Jobs dulu dengerin semua orang yang bilang idenya tentang iPhone itu ngayal, mungkin sampai sekarang kita masih pakai HP keypad. Kita nggak bisa bikin perubahan kalau kita terlalu takut sama omongan orang. Justru semakin beda kita berpikir, semakin besar kemungkinan kita ngebuka jalan baru. Contoh lainnya, ada satu kisah dari Flores, namanya Johan, tukang bangunan. Dulu,
Setiap habis kerja dia ngumpulin limbah pasir dan semen bekas, terus bikin patung kecil dari bahan sisa. Orang-orang kampung bilang dia aneh. Ngapain capek-capek bikin patung dari semen sisa? Katanya. Sekarang dia udah punya galeri sendiri. Turis dari luar negeri datang buat beli karyanya. Patung-patung itu dijual jutaan rupiah per buah. Bayangin, dari limbah jadi karya mahal. Dari yang dianggap buang-buang waktu, malah jadi sumber penghasilan. Gue salut banget sama orang-orang kayak Johan, karena mereka buktiin satu hal. Kadang, ide yang paling nyeleneh itu justru yang paling ngasih hasil. Tapi cuma kalau lo cukup sabar buat jalanin, dan cukup tebal muka buat bertahan. Akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Berani nggak lo jalan sendiri, meskipun semua orang belum paham sama arah yang lo tuju? Karena sukses itu sering datang ke orang yang dulu dicibir, bukan dipuji. Kenapa? Karena orang yang dipuji sering main aman, tapi orang yang dicibir, mereka dipaksa buat lebih tangguh. Jadi, kalau hari ini lo ngerasa kayak orang paling beda, paling gagal, paling aneh, jangan buru-buru nyerah. Bisa jadi lo bukan gagal, lo cuma beda. Orang-orang besar itu bukan mereka yang paling jenius, tapi mereka yang paling gigih, paling tahan mental, dan paling berani bikin keputusan walaupun dikatain bodoh. Gue tahu, kadang jadi beda itu gak enak, dicap gak normal, dikatain aneh, ditinggalin teman, dianggap nyusahin. Tapi coba pikir, lebih enak mana? Lo disukai sama orang tapi gak jadi siapa-siapa, atau lo dibenci sementara tapi akhirnya bisa buktiin kalau lo benar. Karena gini ya, orang yang ngatain lo hari ini bisa jadi nanti diam-diam belajar dari lo. Orang yang sekarang ngetawain lo, mungkin 5 tahun lagi justru ngantri buat kerja bareng lo. Kita gak hidup buat nyenangin semua orang, kita hidup buat tumbuh. Dan kadang, pertumbuhan itu terjadi justru saat kita ngerasa paling sendirian. Orang-orang yang sukses besar itu bukan karena mereka punya jalan yang mulus, tapi karena mereka berani ngelewatin jalan yang belum pernah dilewati siapapun. Dan itu cuma bisa dilakukan sama mereka yang tahan ditertawakan, dikritik, bahkan dibilang gila. Kalau semua orang bisa ngerti lo dari awal, itu artinya lo biasa-biasa aja. Tapi kalau lo bikin orang bingung, itu bisa jadi tanda lo lagi bikin sesuatu yang beda, dan beda itu mahal. Jadi, saat lo dibilang gak nyambung, atau orang-orang bilang hidup lo ngaco, jangan buru-buru berubah buat nyenangin mereka. Tanya ke diri sendiri, apakah ini yang gue yakini? Apakah ini hal yang layak gue perjuangin? Kalau iya, gas terus. Gue pernah ngobrol sama satu pengrajin dari Jogja, namanya Pak Nur. Dulu dia dikenal suka bikin mainan dari bambu dan kaleng bekas. Mainan yang digerakkan angin atau air. Orang kampung bilang, itu mainan kampung, siapa juga yang mau beli. Tapi Pak Nur tetap bikin, terus dan terus. Sampai suatu hari, karyanya dipajang di pameran kreatif nasional. Sekarang, dia dikontrak sama perusahaan edukasi anak buat bikin mainan edukatif dari bahan alam. Katanya, dia nggak pernah niat jadi kaya, cuma pengen bikin anak-anak senyum. Tapi malah disitulah rezeki datang. Kadang yang bikin kita sukses bukan karena kita pintar, tapi karena kita tulus. Kita ngejalanin sesuatu bukan buat pamer, tapi karena itu memang bagian dari kita. Dan orang-orang kayak Pak Nur itulah yang sering kita salah nilai. Dulu dikira gila, sekarang dicari. Dulu dianggap gak punya masa depan, sekarang jadi inspirasi. Dulu memang butuh waktu buat ngerti orang-orang kayak mereka. Tapi ketika dunia udah ngerti, mereka gak cuma sukses, mereka dihormati. Makanya, jangan buru-buru ikut arus cuma karena takut sendirian. Bisa jadi lo bukan sendirian. Lo cuma lebih dulu jalan dibandingkan yang lain. Kita semua punya panggung masing-masing, tapi panggung lo gak akan muncul kalau lo terus berdiri di panggung orang lain. Maka jangan takut kelihatan beda, jangan takut dibilang bodoh, karena bisa jadi justru lo yang bakal ngebuka jalan buat orang-orang setelah lo. Gue tahu jalan kayak gini gak gampang, tapi gue juga tahu gak semua orang kuat jalanin. Nah, kalau lo masih mau terus dengerin video ini sampai detik ini, berarti lo adalah salah satu dari sedikit orang yang masih punya nyali buat berjuang. Dan itu udah cukup. Lo gak harus langsung hebat dari ini. Tapi kalau lo mau terus jalan, terus belajar, dan gak takut dianggap aneh, itu udah langkah besar.
Karena gini ya, sukses itu jarang datang dari yang sempurna, tapi hampir selalu datang dari yang berani. Jadi mulai hari ini, kalau lo punya ide yang orang lain anggap konyol, jalanin aja. Kalau lo punya mimpi yang orang lain gak ngerti, kejar terus. Dunia ini penuh orang pintar yang gak berani, tapi langka banget orang biasa yang mau nekat. Jadilah orang yang berani kelihatan bodoh demi sesuatu yang lebih besar. Karena sejarah gak ditulis sama mereka yang nurut, tapi sama mereka yang berani ngelawan arus. Kalau lo pernah dibilang gila, selamat. Itu bisa jadi tanda lo sedang berada di jalan yang benar. Karena yang ngubah dunia selalu dimulai dari orang-orang yang dulu pernah dianggap gak waras. Kalau lo ngerasa video ini nyentuh lo, kasih like, share ke teman lo yang lagi butuh semangat, dan jangan lupa subscribe. Buat dapatin konten yang ngebahas realita kehidupan dan motivasi dengan cara yang jujur dan relate. Dan kalau lo pernah punya pengalaman dicap aneh tapi ternyata lo buktiin bahwa lo bisa, share cerita lo di kolom komentar. Karena siapa tahu, kisah lo bisa jadi cahaya buat orang lain.